ada di Sahih Bukhari. Guru dari guru saya namanya Syekh bin Baz, Imam Salafiyah di Saudi, mengatakan ini dalil bahwa musik haram. Aku unshidu fi hadzal masjid, aku dulu berdendang bernyanyi di masjid mulia ini, wa fihi man huwa khairum minka, dan di sini ada orang lebih mulia darimu. Siapa? Apa bukti bahwa nyanyian itu tidak haram? Udah kita sebutkan hadisnya, masih bilang haram juga. Jadi ada dalam Sahih Bukhari kitab Bad'il Khalqi bab mengenai zikrul malaikah, menyebutkan perkara malaikat. Kalau nomor kitab beda-beda per kitab Pak. Cetakan saya beda dengan cetakan Sahih Bukhari yang ada di pada Bapak Ibu. Silakan lihat di Androidnya di rumahnya, kalau ada kitab Sahih Bukhari bab penciptaan makhluk, awal penciptaan makhluk, cari bab zikrul malaikah, nanti ketemu hadis ini. Marah Omar jalan. Omar itu kalau udah jalan dekat masjid berarti ada sesuatu. Kalau dia nggak masuk, Pak, dia di luar aja ngeliatin. Ada sesuatu nih, berarti di dalam ada yang munkar menurut Omar. Ngapain orang di dalam? Ternyata ada sahabat senior, umurnya lebih tua daripada Omar, bahkan lebih tua daripada Nabi. Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Namanya Hassan bin Thabit. Siapa? Lebih dikit dong. Hassan bin Thabit, ya. Begitu cara bacanya yang sahih. Hassan bin Thabit. Boleh dibaca Hissan, tapi yang sahih Hassan bin Thabit. Apa arti Hassan? Orang yang sangat baik rupa dan suaranya. Hassan bin Thabit, dia ayahnya, kakeknya semuanya berumur lebih dari 120 tahun. Jadi dia hidup lahir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah. Apa kata Hissan? Umar, ditegur Umar. Amirul Mukminin, presiden ditegur sama aki-aki. Apa kata Hissan? Hissan lagi bersyair, dilirik gak enak sama Umar. Dipanggil, Umar, aku unshidu fi hadzal masjid, aku dulu berdendang bernyanyi di masjid mulia ini, wa fihi man huwa khairum minka, dan di sini ada orang lebih mulia darimu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang yang mengharamkan nyanyian berhadapan dengan Imam Bukhari, berhadapan dengan sahabat Nabi Hassan bin Thabit. Namun kita bagi, nyanyian itu terbagi dua. Riwayat dari Imam Tabrani, hadisnya hasan. Hasanuhu hasan wa syarruhu syarr. Nyanyian itu jika dia positif, hukumnya mubah, boleh, bagus. Jika itu menggetarkan kolbu, maka dapat pahala Pak kita. Namun jika kata-katanya jorok, menaikkan syahwat, dapat dosa. Jika kata-katanya buruk, maka hukumnya pun buruk, haram, minimal makruh. Ketika Umar kaget begitu, ternyata di depan Hissan itu ada Abu Hurairah lagi menikmati syair. Syairnya siapa? Seperti bapak-bapak tadi terpana, atau terpana sama istrinya, atau terpana sama suaranya. Jangan terpana sama istri orang ya. Apa kata Hissan? Hei Abu Hurairah, bukankah engkau menyaksikan apa kata-kata Nabi? Apa yang Nabi katakan? Abu Hurairah kemudian menyampaikan, Nabi bersabda, Allahumma ayyidhu biruhil quds. Ya Allah, kuatkan si penyair ini, si penyanyi ini, si pendendang ini yang bernama Hissan dengan Ruhul Quds. Siapa yang disebut Roh Kudus? Roh Kudus itu siapa? Sayyiduna Jibril alaihissalam. Maka kalau tadi nyanyiannya dari kolbu itu menggetarkan hati, itu yang disebut ada Roh Kudus di situ. Tergetar nggak pas dini salam? Nggak tergetar, hatinya keras Pak. Mau diapain kalau hati udah keras itu ya? Mau dibilang hadisnya 1000 kali, oh Ustaz bid'ah itu haram itu ya sudah capek ya salamnya. Ada farqu baini wa bainah. Ini beda kita sudah. Udah kita sebutkan hadisnya masih bilang haram juga. Jadi Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ali kita sering sebut ya. Ali bin Abi Thalib
menyebutkan jika hati sudah keras, maka apa obatnya? Apa ciri-ciri hati keras? Tidak bisa menikmati dendang lagu, Pak. Saya punya mahasiswi di UIN sana. Mahasiswi. Dia bilang, Ustaz, musik haram, nyanyian haram. Oh gitu ya, Dek ya. Kamu senangnya murotal siapa? Tahu murotal, Bapak Ibu? Bacaan Quran yang lebih cepat dari bacaan di Bapak Ibu itu ya. Padahal murotal itu bukan cepat, artinya murotal itu bacaan yang jelas. Disebutkan Mishari Rashid Al-Affasi. Indah nggak suaranya? Ya, seperti imam kita ya. Imam kita Ayatullah namanya. Ya, orang Syiah ya, bukan orang Ahlus Sunnah, Pak. Mullah Sadra ya, Ayatullah Mullah Sadra. Baik. Saya tanya dia, kenapa kamu senang Mishari Rashid? Oh, suaranya bagus, Ustaz. Oh, berarti kamu senang suaranya apa senang Qur'annya? Bengong dia. Oh ya, dua-duanya, Ustaz. Enggak, kamu yang jujur. Kalau saya baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak enak, Ustaz. Jadi yang enak itu suaranya apa ayatnya? Suara. Oh, berarti meskipun kamu mengharamkan musik, nyanyian, kamu tetap suka suara bagus kan? Ini fitrah manusia. Mau dia pengharam musik, dia akan cari alternatif dari murattal yang bernyanyi, berdendang macam-macam, sampai kadang-kadang menyalahi nahwu sharaf, menyalahi tajwid. Banyak sekali kan? Jadi Bapak Ibu Saudara makan Allah, jika dimaknai hijrah memahami musik, bukan berarti tinggalkan musik semua, tapi berpindah dari musik yang haram, yang makruh, kepada musik yang positif. Nah ini semoga diteruskan ya. Tiap bulan mau nggak begini, Bu? Ya, repot ya. Oh, dulu saya ngaji, Pak. Ada orang bilang ke saya, nyanyian itu duplikat agama lain masukin ke masjid. Apaan nanti duplikat? Di copy ulang gitu ya. Loh di mana? Nggak ada. Karena nyanyian itu, kalau nyanyian tadi selama tidak dianggap itu bagian dari ibadah, maka dia mubah. Namun kalau ibu-ibu tadi ini, saya mau nanya, tadi niatnya ibadah apa cuma sekedar hiburan? Loh, nyanyian kok niat ibadah? Nyanyian tuh nyanyi aja, syiar nggak apa-apa. Jika niatnya baik, dinilai ibadah. Nyanyian nggak ibadah, Bapak Ibu. Ada orang baca berzanji, baca maulid, itu nggak ibadah. Kapan itu jadi bid'ah? Kalau saya meniatkan berzanji sebagai ibadah. Itu sebabnya guru-guru kami, orang-orang Arab Saudi, mereka main hantam aja, udah maulidan haram, nyanyian haram. Kenapa? Karena sebagian orang maulidan menganggap itu ibadah. Enggak, itu bukan ibadah. Dinilai ibadah mungkin iya nanti, tergantung niatnya. Nah, jadi diniatkan untuk mensyiarkan Muharram. Muharram kan hari raya kita, Pak. Apa bukti bahwa nyanyian itu tidak haram? Dalil kedua. Tadi dalil pertama ada di Bukhari dan Muslim. Dalil kedua, kalau musik itu haram, nyanyian itu haram, maka dia harus haram setiap saat. Contohnya babi, haram nggak tiap saat? Darah haram tiap saat. Zina haram tiap saat. Apalagi khamar, tua, narkoba haram setiap saat. Apa dalil beberapa guru saya? Saya punya guru mengharamkan musik, dan saya dulu mengamalkan itu 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau ngeliat yang tadi, itu saya langsung hadang ke depan itu. Dulu ya, itu masa-masa ya tatawurat, masa proses mencari ilmu. Jadi kalau nanti ada sahabat-sahabat kita yang begitu, tolong dimaklumi, dia masih proses. Cuma saya kok prosesnya kelamaan. 3 tahun loh ya. 3 tahun itu gak sebentar, Pak. Lama itu rasanya. Lama sekali. Pakai dalil surat Luqman ayat 6. Surat Luqman ayat 6. Di situ ada kalimat, di antara manusia ada yang menukar, menjual, membeli lahwal hadis. Apa arti lahwal hadis?
lahun senda gurau, hadis kata-kata. Lalu Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Nabi apa sahabat Nabi? Ibnu Abbas sahabat Nabi. Nabi wafat umur 13 tahun. Tapi sudah jadi ulama, umur 13 tahun sudah jadi ulama, Pak Ibu. Kenapa didoain Nabi, dipegang kepalanya sama Nabi doain? Karena dia berkhidmat kepada orang soleh, yaitu Nabi SAW. Hadis Sahih Bukhari. Ya. Adapun perkataan Ibnu Abbas ini bukan riwayat Bukhari, cuma ada dalam riwayat tafsir. Apa kata Ibnu Abbas? Lahwul hadis itu adalah al-ghina, nyanyian. Dari situ sebagian ahli fikih, sebagian ustaz ngotot bahwa yang dimaksud haram di situ adalah nyanyian. Nah, tolong dibedakan. Ibnu Abbas itu melihat orang suka nyanyi ninggalin Quran, maka beliau katakan yang dimaksud di ayat ini adalah Kalau hari ini Ibnu Abbas hidup, mungkin kalau ngeliat HP dia bilang itu HP itu lahul hadis. Karena orang lebih senang buka HP daripada buka Al-Quran. Benar nggak? Jadi ini tafsir, bedakan tafsir Quran bukan Quran. Ingat, gimana rumusnya? Tafsir Quran bukan Quran. Kapan suatu kajian menjadi musibah? Suatu kajian menjadi gerakan ekstrim. Satu kajian bisa meneror jamaah yang lain. Dia nggak teroris, tapi pemahaman dia meneror orang, Pak. Ibu, kajian kita kalau meneror orang berarti kita punya pemahaman yang tidak beres di sini. Kapan itu terjadi? Jika tafsir artinya pemahaman terhadap ayat dianggap suci seperti ayat. Oh, pemahaman ini paling benar, yang beda sama ini berarti beda sama Quran. Yang beda sama Quran beda sama Allah. Yang beda sama Allah finnar, masuk. Kan begitu jadinya. Ini musibah. Ini musibah. Yang benar bagaimana? Al-Quran suci, tafsir suci nggak? Nggak. Kenapa? Quran dari Allah, tafsir dari manusia. Loh Ustaz kok begitu? Ya emang begitu. Coba, Bapak saya ramalkan Allah. Kita sama-sama ngaji. Nanti saya bacain satu hadis. Ini masing-masing kepala ada pemahaman beda-beda loh. Tergantung ngajinya udah berapa tahun dan sekolahnya dulu apa. Sepakat kan? Contoh, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Apa itu bid'ah? Saya mau tanya nih. Bukan ngetes loh ya. Ini kan dalam rangka hijrah. Biar pemahaman kita hijrah. Apa arti bid'ah, Ustaz? Sadra. Berarti sesuatu yang baru. Ini baru nggak? Tasbih baru nggak? Kena dong semua. Ibnu Abbas yang tadi mengatakan nyanyian adalah lahul hadis, itu nggak mau sholat di atas sajadah. Beliau bilang apa? Bid'ah. Berarti kata bid'ah berubah per zaman. Berubah per zaman. Ini buktinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu membid'ahkan pakai karpet. Akhirnya dokter bilang, wahai tuan guru Ibnu Abbas sahabat Rasulullah, tolong Anda sujud di atas sajadah, kalau enggak nanti kataraknya tambah parah. Kata Ibnu Abbas, ini bid'ah. Saya tidak melihat Nabi sujud di atas sajadah. Akhirnya enggak berapa hari matanya langsung buta. Rahimahullah Ibnu Abbas. Dia merasa enggak pantas sujud di atas sajadah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sujud di atas pelepah kurma, di atas anyaman kurma, kadang di atas rumput, kadang di atas pasir. Jadi sesekali kalau lagi touring Pak atau hiking, sholat di atas rumput. Nikmat itu ya. Kalau udah waktunya udah mau mepet, kita harus berhenti cari tempat berhenti, sholat di trotoar. Nikmatnya bukan main. Cobain deh Bapak Ibu, nikmat. Sehingga semua tempat ini menjadi masjid. Seperti Nabi katakan, waju'alat liyal ardu masajidah. Allah jadikan bumi satu jengkalnya adalah masjid. Jadi kalau kita lagi di negeri manapun, kita kan nggak mesti masjidku di Bintaro. Loh, Allahnya sama kok, Allah di sini sama di sana sama. Ini kasihannya orang yang sholatnya cuma di satu tempat ibadah, Pak. Ya, teman saya punya agama lain ya, pergi ke Bandung. Gerejanya di mana? Di sekitar di Bintaro ini. Diajak buat temannya kan sama-sama soleh. Ayo ke gereja yuk. Dia bilang apa? Gerejaku di Jakarta, di Bintaro.
Wah, dicandain sama temannya, emang Tuhan kita beda ya, kalau di Bandung sama di Jakarta. Ini canda aja ya, ini bukan berarti menyinggung agama lain. Mungkin mereka punya sistem berbeda dengan kita. Ini nikmat. Saya ngobrol dengan pendeta, teman saya sama-sama dokter, Pak. Tapi sekarang dia belum selesai, sudah selesai dokternya. Dia bilang apa? Ustadz Razi. Dia fasih sekali manggil Ustadz Razi. Cuma karena dia orang Sulawesi makanya pakai S, Ustadz Razi. Saya pengen punya gerejanya seperti masjid. Maksudnya apa? Bisa siapapun masuk ke dalam, nggak perlu pakai surat pengantar. Ya. Tapi 3 tahun nggak ketemu, wajahnya udah kayak wajah orang Muslim, Pak. Kayaknya diceramain terus sama teman saya. Dan dia mulai meragukan. Ya kita nggak mau bergesekan dalam masalah beda agama. Bapak saudara melakukan Allah. Ayat ini suci, benar nggak? Surat Luqman ayat 6. Ayat ini suci. Kalau ada pemahaman yang menyebutkan bahwa ayat ini maksudnya adalah nyanyian, itu pemahaman manusia atau pemahaman dari Allah? Manusia. Maka itu bisa berubah. Itu sebabnya kita harus bijak bahwa kajian, misalnya saya kajian sunnah, itu bukan berarti yang saya bawa sunnah semua. Itu pemahaman saya terhadap sunnah. Kalau saya kajian Quran, itu yang dimaksud adalah pemahaman si ustadz terhadap Al-Quran. Kalau ada jamaah beda sama saya, bukan berarti beda sama Quran, tapi beda dengan pemahaman saya terhadap Al-Quran. Harapannya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa saling memahami sesama kita. Oh, orang itu Qurannya sama dengan saya, cuma pahamnya beda dengan saya. Coba dihidupkan tradisi itu di masjid ini. Ya, beda paham tidak masalah, yang penting Qurannya sama. Beda hari raya kemarin, Arafah kemarin gak apa-apa. Arafah tanggal berapa Pak kemarin? Masih ingat gak? 20 kemarin 22. Yang sebagian 1. Tapi Zulhijjahnya sama gak? Arafah di sono, Arafah di sini, tanggal 9 atau tanggal 8? Walaupun beda hari, gak apa-apa toh? Nah gitu cara memahaminya. Jadi nanti kalau ada beda puasa, beda hari raya, nggak masalah, ya, mungkin nggak ada masalah. Tapi jangan beda 2 hari, 3 hari, itu bid'ah namanya. Baik Bapak Saudara makan Allah, nah ini sekedar aplikasi menghijrahkan pemahaman dari yang negatif kepada yang positif, dari kesempitan berpikir kepada keluasan berpikir. Saya lebih senang langsung tanya jawab aja, karena dari tadi ada yang mau tanya saya lihat, ya. Kalau ada yang mau nanya silakan. Mengenai yang tadi, tafadhal. Biasanya Ustaz ngoceh sendiri aja ya. Ada pertanyaan Pak seputar itu? Seputar yang kita bahas barusan? Kayaknya ada yang ingat hadis. Ustaz, saya pernah dengar hadis bahwa Nabi bersabda akan muncul satu zaman min ummati yastahilluna al-khamra, menghalalkan khamar. Biduanita, harir, sutra, wal ma'azif. Dan ma'azif, apa arti ma'azif? Ma'azif itu artinya alat musik. Ini ada di mana Pak? Ada di Sahih Bukhari. Guru dari guru saya namanya Syekh bin Baz, Imam Salafiyah di Saudi, mengatakan ini dalil bahwa musik haram. Tapi muridnya Syekh Ali Mustafa nggak bilang haram. Kenapa? Karena kata waw dalam bahasa Arab, wal ma'azif, waw itu artinya macam-macam. Ada dan, ada bersama. Allah haramkan biduanita, mohon maaf yang suka dangdut koplo, dangdut apa namanya yang jorok-jorok itu. Ya kita nggak mengharamkan semua musik Pak, tapi kita mentafsil, memisah-misah mana yang haram. Jika buka aurat, ibu-ibu rela nggak suami-suami ini mandang via valen tapi bajunya ketat? Rela nggak? Rela nggak? Bapak seneng ya? Bapak rela ya? Dulu zaman Inul masih ingat nggak? Ya, ngebor dia ya, Masya Allah. Makanya Gus Mus, walaupun saya dengan segala macam perbedaan saya dengan beliau pelukis Pak, dibuat lukisan karikatur dimasukin ke
ke koran. Apa gambarnya? Ada orang ngebor di tengah, lingkarannya itu kiai-kiai pakai peci, pakai kopiah, pakai sorban. Maksudnya apa? Kiai-kiai habis pengajian pulang nonton Inul, Bah. Nonton begitu. Saya wallahi, saya gak rela. Gak rela. Ini yang disebut biduanita. Semoga Inul udah tobat ya. Semoga dia udah tobat. Kita nggak benci kepada pemaksiat, kita benci maksiatnya. Ini akidah Ahlussunnah, ini akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan benci orangnya, benci perbuatannya. Nah ini orang waras begitu, Pak. Waras pun enggak. Benci maksiat, tidak benci pemaksiat. Karena siapa tahu itu akhir maksiatnya dan ini awal maksiat kita. Hati-hati Pak, saya dulu anti musik. Ya. Lagi tidur-tiduran di kos-kosan, masih sekolah dulu. Tahu-tahu ada yang nyetel lagu, enak sekali, ya. Tapi antara tidur dan gak tidur. Pas saya sadar, saya mikir, bukannya musik haram, tapi kok saya menikmati. Akhirnya siang itu saya langsung pergi ke perpus, saya cari kitab Pak. Mana ulama yang bilang haram, adakah yang bilang halal? Ternyata ada yang bilang halal. Ulama itu nggak satu, ada macam-macam ulama, dalilnya sama, pemahamannya beda. Coba tadi, Syekh bin Baz mengharamkan musik pakai hadis Bukhari, wal ma'azif, biduanita, minum khamar, kayak kelab-kelab yang nggak jelas itu ya, bersamaan ada musik. Tapi di Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, guru-guru kita di sana, ketika memahami wow, itu bukan dan artinya. Tapi artinya bersama ada musik. Bukan musik yang haram, tapi yang bersama musik itu. Ini kayanya bahasa Arab. Yang mau memahami ini dengan baik akan menerima perbedaan. Kalau enggak, oh Ustadz sesat ini, Ustadz manhajnya beda dengan saya. Oh nanti begitu jadinya ya. Berarti belum hijrah pemahamannya, masih sempit ya, masih sempit. Itu dalil. Jadi 3 dalil yang berkaitan dengan musik dan kita sudah jelaskan. Nah, semoga pemahamannya mulai hijrah ya. Saya harap Bapak Ibu mulai hari ini musiknya hijrah pelan-pelan ya. Yang masih nge-rap, udah ganti Pak, ganti. Yang dangdutnya dangdut gak jelas-jelas, cari yang positif. Ya, cari yang positif. Saya senang sekali tadi. Saya kira sholawatnya pakai kuplok. Saya nggak suka Pak. Capek telinga kita. Kecuali ada hadroh namanya. Kalau marawis bikin telinga sakit. Tapi ada penggemarnya. Ada hadroh itu menghadirkan Nabi dalam hati saat bersalawat. Gak boleh kenceng-kenceng. Ternyata ada inovasi ya? Apalah salah alat musik kok diharamkan? Yang haram itu pemusiknya kalau bermaksiat. Dan memang wallahi kebanyakan pemusik akhlaknya tidak baik. Maka semoga nanti dari komplek ini muncul pemusik-pemusik yang berakhlak terpuji. Amin ya rabbal alamin. Jadikan musik sebagai dakwah hijrah. Ilme tanyo bener, amai tanyo bener, kure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilme tanyo bener.